Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Panjang jalan di sisi utara Jawa ini bisa dihitung dari Anyer yang berada di ujung barat hingga Panarukan di timur mencapai kurang lebih 1.000 kilometer. Selama proses pekerjaan jalan sepanjang 1.000 kilometer ini, banyak nyawa yang terenggut karena sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Insinyur. Bagaimana tidak, dalam jangka waktu 1 tahun, jalur Pantura ini harus sudah selesai. Pekerja yang merupakan orang Indonesia meninggal dunia karena kelelahan, kelaparan, hingga terkena penyakit malaria. Jalur Pantura tak ubahnya seperti nadi bagi Pulau Jawa. Jalanan ini membentang di sisi utara sepanjang Pulau Jawa. Tak heran, jalur ini disebut sebagai jalur Pantura atau jalur pantai utara. Jalur ini terus hidup sepanjang waktu. Aktivitas warga tak hanya terlihat dari hilir mudik kendaraan yang melintas, tetapi juga warung, toko oleh-oleh dan tempat makan lainnya yang ada di sepanjang jalur ini. Menjelang Lebaran, jalan Pantura seperti ikut berlebaran, ramai sekali. Jalur ini menjadi pilihan utama pemudik meskipun kini banyak pula yang memilih lewat jalan tol. Telah dibangun ratusan tahun lalu, jalur ini tentu menyimpan banyak cerita. Jalur Pantura dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan dikenal dengan nama Great Postweg. Great Postweg atau Jalan Raya Pos ini dulunya dikhususkan sebagai sarana pos informasi yang menghubungkan berbagai wilayah di pesisir Jawa. Jalan ini dibangun membentang dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.000 km. Jalur Pantura juga dikenal sebagai Jalan Dendles karena jalur ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dendles. Pada tahun 1808, Dendles mengumpulkan seluruh bupati di Pulau Jawa dan menugaskan mereka untuk membangun jalan Dendles yang akan melewati wilayah mereka. Adapun tenaga kerja yang dilibatkan adalah penduduk setempat dengan sistem kerja wajib atau lebih dikenal dengan istilah kerja paksa. Pada mulanya, jalur Pantura dibangun dengan pembuatan jalan untuk membuka poros Batavia hingga Banten pada tahun 1808. Tujuan awal dari pembukaan poros itu adalah pembukaan 2 pelabuhan yang menjadi pusat ekonomi perdagangan, yaitu di Merak dan Ujung Kulon. Selanjutnya, pembangunan dilanjutkan pada tahun 1809 dengan dimulai dari Anyer hingga menyusuri pesisir Pulau Jawa. Dengan adanya pembangunan jalur Pantura yang dikerjakan dengan sangat cepat, pemerintahan Hindia Belanda berharap bahwa komoditi unggulan seperti kopi dapat didistribusikan ke pelabuhan dalam waktu singkat. Selain itu, hasil pertanian lain juga dapat diangkut dalam jumlah besar. Selain untuk kepentingan ekonomi, pembangunan jalan Pantura ini juga ditunjukkan pemerintahan Hindia Belanda untuk memudahkan pemerintahan militer mereka dari serangan Inggris. Istilah kerja paksa yang biasa disebut dalam pembahasan sejarah pembangunan jalur Pantura banyak diperbincangkan. Ada yang menyebut bahwa pembangunan ini tidak dapat disebut sebagai kerja paksa karena dilakukan atas dasar kerja usaha. Direktur Jenderal Keuangan Hindia Belanda pada saat itu menyiapkan upah untuk para pekerja berupa uang, beras, dan garam. Namun demikian, sistem pemberian upah melalui residen dan bupati kepada pekerja menjadi kabur karena tidak ada bukti sejarah apakah upah dari keuangan pusat tersebut betul-betul sampai kepada para pekerja. Di sisi lain, istilah kerja paksa pantas digunakan untuk menyebut sistem pembangunan jalan Dendles karena ribuan nyawa terenggut pada saat itu. Kekejaman pemerintah Hindia Belanda menyebabkan banyak pekerja yang tak sanggup bertahan hingga akhirnya meninggal. Bahkan Pramudya Anantatur atau biasa kita kenal sebagai Pram menyebutkan bahwa pembangunan jalan Anyer Panarukan merupakan sebuah bentuk genosida dalam sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia.
Hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun, pembangunan jalan ini memakan korban hingga 12.000 jiwa. Hingga kini, jalur Pantura tetap menjadi saksi bisu sejarah kekuasaan dan DREF. Jalur ini menjadi saksi kerja paksa yang menelan korban ribuan jiwa. Jalur Pantura melewati 5 provinsi di sepanjang pesisir pantai utara Jawa. 5 provinsi yang dilalui jalur Pantura adalah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dengan Provinsi Banten sebagai ujung paling barat dari jalur Pantura, sedangkan sebagai ujung paling timur dari jalur Pantura adalah Provinsi Jawa Timur. Bisa dibayangkan bagaimana panjangnya jalur pantai utara ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.